Dialog Rasulullah dengan Iblis. Allah SWT telah memerintahkan seorang malaikat berjumpa Iblis supaya dia berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk memberitahu segala rahasianya, sama ada yang disukai maupun yang dibencinya. Hikmatnya ialah untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun berjumpa Iblis dan berkata, "Hai Iblis, bahwa Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar menyuruh engkau menghadap ke hadrat Rasulullah SAW. Hendaklah engkau buka segala rahasia engkau dan apa-apa yang disoal oleh Rasulullah hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jikalau engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan diputuskan segala suku-suku anggota badanmu, uratmu serta disiksa dengan azab yang amat keras." Demi mendengar sahaja kata malaikat yang dahsyat itu, Iblis sangat ketakutan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah SAW dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai, panjangnya seperti ekor lembu. Iblis pun memberi salam, sehingga 3 kali tidak juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka sembah Iblis, "Alaihi laknat, ya Rasulullah. Mengapa Tuhan hamba tidak menjawab salam hamba? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka jawab Nabi dengan marah, "Hai adulah seteru Allah, kepada aku engkau menunjuk baikmu. Jangan engkau coba hendak tipu aku sebagaimana engkau tipu Nabi Adam AS sehingga keluar dari syurga Habil mati teraniaya dibunuh Kabil dengan sebab hasutan engkau. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap racun ketika dia sedang sujud sembahyang hingga dia sengsara beberapa lama. Nabi Daud dengan perempuan Uria, Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutan engkau. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap racun ketika dia sedang sujud sembahyang hingga dia sengsara beberapa lama. Nabi Daud dengan perempuan Uria, Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutan engkau. Hai Iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, cuma salam engkau saja aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan Allah. Maka aku kenal baik-baik engkaulah Iblis, raja segala iblis, syaitan dan jin yang menyamar diri. Apakah hendak engkau datang berjumpa aku?" Sembah Iblis, "Ya Nabi Allah, janganlah Tuhan hamba marah. Karena Tuhan adalah Hatamul Anbiya maka Tuhan dapat kenal akan hamba. Kedatangan hamba adalah disuruh Allah untuk memberitahu segala tipu daya hamba terhadap umat Tuhan dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang Tuhan tanya hamba sedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya, tiadalah hamba berani sembunyikan." Maka Iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya hamba berdusta barang sepatah pun niscaya hancur leburlah badan hamba menjadi abu." Apabila mendengar sumpah Iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Inilah satu peluang aku untuk menyiasat segala perbuatannya agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai kepada sekalian umatku." Soalan Nabi, 1. Hai Iblis, siapakah sebesar-besar musuh engkau dan bagaimana aku terhadap engkau? Jawab Iblis, "Ya Nabi Allah, Tuhanlah musuh hamba yang paling besar di antara segala musuh hamba di muka bumi ini." Maka Nabi pun memandang muka Iblis, dan Iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung Iblis, "Ya Hatamul Anbiya, adapun hamba dapat merupakan diri hamba seperti sekalian manusia, binatang dan lain-lain hingga rupa dan suara pun tidak salah sepertinya, kecuali diri Tuhan sahaja yang tidak dapat hamba tiru karena ditegah oleh Allah. Kiranya hamba menyerupai diri Tuhan, maka terbakarlah diri hamba menjadi abu. Hamba cabutkan iktikat anak Adam supaya menjadi kafir karena Tuhan berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu jugalah hamba berusaha menarik mereka kepada kafir, murtad atau munafik. Hamba akan tarik sekalian umat Islam dari jalan benar kepada jalan yang salah supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersama hamba." Soalan Nabi kedua, "Hai Iblis, betapa perbuatanmu kepada makhluk Allah?" Jawab Iblis, "Adalah satu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Hamba goda segala manusia supaya meninggalkan sembahyang, leka dengan makan minum, berbuat durhaka, hamba lalaikan dengan harta benda daripada emas, perak dan permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan haram.
Demikian juga ketika tamasya yang bercampur lelaki perempuan. Di situ hamba lepaskan sebesar-besar godaan supaya hilang marwah dan minum arak. Apabila terminum arak itu maka hilanglah akal, pikiran dan malunya. Lalu hamba hulurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar, datang perasaan hasad dengki hingga kepada pekerjaan zina. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam dan pencuri. Apabila mereka teringat akan salah mereka lalu hendak bertaubat atau amal ibadat, hamba akan galang mereka supaya mereka menangguhkannya. Bertambah keras hamba goda supaya menambahkan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa riak, takbur, megah, sombong dan melengahkan amalnya. Bila pada lidahnya, mereka akan gemar berdusta, mencela dan mengumpat. Demikianlah hamba goda mereka setiap saat. Soalan Nabi ketiga, hai iblis, mengapa engkau bersusah payah dan berpenat melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah bahkan menambahkan laknat yang besar serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah? Hai kutuk Allah, siapa yang menjadikan engkau? Siapa yang melanjutkan usia engkau? Siapa yang menerangkan mata engkau? Siapa yang memberi pendengaran engkau? Siapa yang memberi kekuatan anggota badan engkau? Jawab iblis, sekalian itu adalah anugerah daripada Tuhan yang Maha Besar juga. Tetapi hawa nafsu dan takbur menceburkan hamba menjadi sebesar-besar jahat. Tuhan lebih tahu bahwa hamba telah beribu-ribu tahun menjadi ketua kepada sekalian malaikat dan pangkat hamba telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian hamba tinggal di dunia ini beribadat bersama sekalian malaikat beberapa lama. Tiba-tiba datang firman Allah SWT hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini, maka hamba pun membantah. Lalu Allah mencipta lelaki, Nabi Adam, lalu dititahkan sekalian malaikat memberi hormat kepada lelaki itu, kecuali hamba yang ingkar. Oleh itu Allah murka KPD hamba dan muka hamba yang cantik molek dan bercahaya itu bertukar menjadi keji dan hodoh. Hamba berasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga dan dikurniakan seorang permaisuri, Siti Hawa, yang memerintah sekalian bidadari. Hamba bertambah dengki dan berdendam kepada mereka. Akhirnya dapat juga hamba tipu melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah huldi, lalu keduanya dihalau dari surga ke dunia. Kedua mereka berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di Padang Arafah, hingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya Kabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun hamba masih tidak puas hati dan berbagai tipu daya hamba lakukan hingga hari kiamat. Sebelum Tuhan lahir ke dunia, hamba serta bala tentara hamba dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadat serta balasan pahala dan surga mereka. Kemudian hamba turun ke dunia, dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya hamba dapat, dengan berbagai tipu daya hingga tersesat dengan berbagai kitab bid'ah dan karut-marut. Tetapi apabila Tuhan lahir sahaja ke dunia ini, maka hamba tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika hamba berkeras juga hendak naik, maka malaikat akan melontar dengan anak panah daripada api yang menyala. Sudah banyak bala tentara hamba yang terkena lontaran malaikat itu dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahan hamba dan tentara hamba untuk menjalankan tugas hasutan. Soalan Nabi keempat, hai iblis, apakah yang pertama engkau tipu akan manusia? Jawab iblis, pertama sekali hamba palingkan iktikadnya imannya kepada kafir sama ada dari segi perbuatan, perkataan, kelakuan atau hatinya. Jika tidak berjaya juga, hamba akan tarik dengan cara mengurangkan pahala. Lama-kelamaan mereka akan terjerumus mengikut kemahuan jalan hamba. Soalan Nabi kelima, hai iblis, jika umatku sembahyang karena Allah, bagaimana hal engkau? Jawab iblis, sebesar-besar kesusahan kepada hamba. Gemetarlah badan hamba dan lemah tulang sendi hamba. Maka hamba kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia, pada setiap anggota badannya. Setengah-setengahnya datang pada setiap anggota badannya supaya malas sembahyang, was-was, terlupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, sentiasa hendak cepat habis sholat, hilangkan khusyuknya, matanya sentiasa menjeling ke kiri kanan, telinganya sentiasa mendengar orang bercakap serta bunyi-bunyi yang lain. Setengah iblis duduk di belakang badan orang yang sembahyang itu supaya dia tidak kuasa sujud lama-lama, penat atau duduk tahiyat dan dalam hatinya sentiasa hendak cepat habis sembahyang, itu semua membawa KPD kurang pahala.
Jika para iblis itu tidak dapat menggoda manusia itu, maka hamba sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Soalan Nabi ke-6, jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, apalah rasa engkau? Jawab iblis, jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka rasa terbakarlah tubuh hamba, putus-putus segala urat hamba lalu hamba lari daripadanya. Soalan Nabi ke-7, jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana rasa engkau? Jawab iblis, binasalah diri hamba, gugurlah daging dan tulang hamba karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Soalan Nabi ke-8, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana hal engkau? Jawab iblis, ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya kepada hamba. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arasi dan kursi, bahkan sekalian malaikat menyambut dengan kesukaan. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hati hamba ialah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung dan ikan-ikan semuanya siang malam mendoakan keampunan orang yang berpuasa. Satu lagi kemuliaan orang berpuasa ialah dimerdekakan pada setiap masa dari azab neraka. Bahkan semua pintu neraka ditutup manakala semua pintu surga dibuka seluas-luasnya, serta dihembuskan angin dari bawah arasi yang bernama angin syirah yang amat lembut ke dalam surga. Pada hari umat Tuhan mula berpuasa, dengan perintah Allah datanglah sekalian malaikat dengan garangnya menangkap hamba dan tentera hamba, jin, syaitan dan ifrit lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas dan dirantai serta dimasukkan ke bawah bumi yang amat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Setelah habis umat Tuhan berpuasa barulah hamba dilepaskan dengan amaran agar tidak mengganggu umat Tuhan. Umat Tuhan sendiri telah merasa ketenangan berpuasa seperti mana mereka bekerja dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa rasa takut berbanding bulan biasa. Soalan Nabi ke-9, hai iblis, bagaimana sekalian sahabatku kepada engkau? Jawab iblis, sekalian sahabat Tuhan hamba juga adalah sebesar-besar seteru hamba. Tiada upaya hamba melawannya dan tiada satu tipu daya yang dapat masuk kepada mereka. Karena Tuhan sendiri telah berkata yang, sekalian sahabatku adalah seperti bintang di langit, jika kamu mengikut mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq sebelum bersama Tuhan lagi, hamba tidak dapat hampir kepadanya ini kan pula setelah berdamping dengan Tuhan. Beliau begitu percaya atas kebenaran Tuhan hingga dia menjadi Wazirul Azam. Bahkan Tuhan sendiri telah mengatakan jika ditimbang sekalian isi dunia ini dengan amal kebajikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Abu Bakar. Tambahan pula dia telah menjadi mertua Tuhan karena Tuhan berkahwin dengan anaknya, Sayyidatina Aisyah yang juga banyak menghafaz hadis Tuhan. Sayyidina Umar Al-Khattab pula tidaklah berani hamba pandang akan wajahnya karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam dengan saksama. Jika hamba pandang wajahnya, maka gemetarlah segala tulang sendi hamba karena sangat takut. Ini karena imannya sangat kuat apalagi Tuhan telah mengatakan, jikalau adanya Nabi sesudah aku maka Umar boleh menggantikan aku, karena dia adalah orang harapan Tuhan serta pandai membezakan antara kafir dan Islam hingga digelar Al-Faruq. Sayyidina Utsman Al-Affan lagi hamba tidak boleh hampir, karena lidahnya sentiasa bergerak membaca Al-Quran. Dia penghulu orang sabar, penghulu orang mati syahid dan menjadi menantu Tuhan sebanyak 2 kali. Karena taatnya, banyak malaikat datang melawat dan memberi hormat kepadanya karena malaikat itu sangat malu kepadanya hingga Tuhan mengatakan, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim pada kitab atau kertas-kertas dengan dakwat merah, niscaya mendapat pahala seperti pahala Utsman mati syahid. Sayyidina Ali Abi Thalib pun itu hamba sangat takut karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang, tetapi sangat bersopan, alim orangnya. Jika iblis, syaitan dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka karena dia sangat kuat beribadat serta beliau adalah budak pertama memeluk agama Islam dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada sebarang berhala. Digelar, Ali Karamullah Wajahu, dimuliakan Allah akan wajahnya dan juga, harimau Allah, dan Tuhan sendiri berkata, akulah negeri segala ilmu dan Ali itu pintunya. Tambahan pula dia menjadi menantu kepada Tuhan, lagilah hamba ngeri kepadanya. Soalan Nabi ke-10, bagaimana tipu daya engkau kepada umatku?
Jawab iblis, umat Tuhan itu ada 3 macam. Yang pertama seperti hujan dari langit yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah serta meninggalkan larangannya, seperti kata Jibril AS. Ulama itu adalah pelita dunia dan pelita akhirat. Yang kedua umat Tuhan seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur dan reda dengan kurniaan Allah. Berbuat amal soleh, tawakal dan kebajikan. Yang ketiga umat Tuhan seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia serta dihilangkan amal akhirat. Maka hamba pun sukacita lalu masuk ke dalam badannya. Hamba putarkan hatinya ke lautan derhaka dan hamba hela kemana sahaja mengikut kehendak hamba. Jadi dia sentiasa bimbang kepada dunia dan tidak hendak menuntut ilmu, tiada masa beramal ibadat, tidak hendak mengeluarkan zakat, miskin hendak beribadat. Lalu hamba godanya minta kaya dulu, dan apabila diizinkan Allah dia menjadi kaya, maka dilupakan beramal, tidak berzakat seperti Karun yang tenggelam dengan istana mahligainya. Bila umat Tuhan terkena penyakit tidak sabar dan tamak, dia sentiasa bimbang akan hartanya dan setengahnya asyik hendak merebut dunia harta, cakap besar sesama Islam, benci dan menghina kepada yang miskin, membelanjakan hartanya untuk jalan maksiat, tempat judi dan perempuan lacur. Soalan Nabi ke-11, siapa yang serupa dengan engkau? Jawab iblis, orang yang meringankan syariat Tuhan hamba dan membenci orang belajar agama Islam. Soalan Nabi ke-12, siapa yang mencahayakan muka engkau? Jawab iblis, orang yang berdosa, bersumpah bohong, saksi palsu, pemungkir janji. Soalan Nabi ke-13, apakah rahasia engkau kepada umatku? Jawab iblis, jika seorang Islam pergi buang air besar serta tidak membaca doa pelindung syaitan, maka hamba gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sedari. Soalan Nabi ke-14, jika umatku bersatu dengan istrinya, bagaimana hal engkau? Jawab iblis, jika umat Tuhan hendak bersetubuh dengan istrinya serta membaca doa pelindung syaitan, maka larilah hamba dari mereka. Jika tidak hamba akan bersetubuh dahulu dengan istrinya, dan bercampurlah benih hamba dengan benih istrinya. Jika menjadi anak maka anak itu akan gemar kepada pekerjaan maksiat, malas pada kebaikan, durhaka. Ini semua karena kealpaan ibu bapanya sendiri. Begitu juga jika mereka makan tanpa bismillah, hamba yang dahulu makan daripadanya. Walaupun mereka makan, tiadalah rasa kenyang. Soalan Nabi ke-15, dengan jalan apa boleh menolak tipu daya engkau? Jawab iblis, jika dia berbuat dosa, maka dia kembali bertaubat kepada Allah, menangis kesal akan perbuatannya. Apabila marah segeralah mengambil air sembahyang, maka padamlah marahnya. Soalan Nabi ke-16, siapakah orang yang paling engkau lebih suka? Jawab iblis, lelaki dan perempuan yang tidak mencukur atau mencabut bulu ketiak atau bulu ari-ari, bulu kemaluan, selama 40 hari. Disitulah hamba mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuai seperti pijat pada bulu itu. Soalan Nabi ke-17, hai iblis, siapakah saudara engkau? Jawab iblis, orang yang tidur meniarap, orang yang matanya celik di waktu subuh tetapi menyambung tidur semula. Lalu hamba ulit dia lena hingga terbit fajar. Demikian jua pada waktu zohor, asar, maghrib dan isyak, hamba beratkan hatinya untuk sholat. Soalan Nabi ke-18, apakah jalan yang membinasakan diri engkau? Jawab iblis, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran dan sholat tengah malam. Soalan Nabi ke-19, hai iblis, apakah yang memecahkan mata engkau? Jawab iblis, orang yang duduk di dalam masjid serta beriktikaf di dalamnya. Soalan Nabi ke-20, apalagi yang memecahkan mata engkau? Jawab iblis, orang yang taat kepada kedua ibu bapanya, mendengar kata mereka, membantu makan pakai mereka selama mereka hidup, karena Tuhan telah bersabda, surga itu di bawah tapak kaki ibu.